Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pagi ini ada yang nggak masuk nggak? Ada. Oke, kakak siapin dulu ya. Iya. Adibah Aisyah. Iya. Akira Minan. Kamu Manila. Tapi masuk dia. Masuk. Akila Hoirul Mafa. Hadir. Asmi Putri. Present. Asyadela. Present. Atika Tusaiba. Present. Askia Nafla. Cahaya Molek. Hadir. Anissa Kayana. Hadir. Faustina Dura. Present. Silwa Fauzia. Husna Roshidatul Aisyah. Izin. Oh, izin. Khaira Nazifah. Karunia. Iya, Karunia Nazifah. Maaf ya. Khairana Aisyah. Khairana Amita Faiza. Naya Lila. Rani. Saibah Syafa. Hadir. Sumaya. Tita Laila. Zafira Azra. Zufruwa. Oke, jadi hari ini Kak Tasya sama kalian mau belajar materi stres belajar. Nah, sebelum masuk materi, kenapa sih Kak Tasya kita mau belajar tentang belajar stres belajar? Nah, tujuannya agar kita mengerti apa itu stres belajar, macam-macam stres belajar dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, tapi sebelum masuk materi, Kak Tasya ingin ice breaking dulu nih. Nah, ice breaking kita itu ada botak, batik, batuk. Nah, gini. Kalau Kak Tasya bilang botak, nanti kalian pegang kepala kalian. Kalau Kak Tasya bilang batik, pegang bahu teman kalian. Nah, kalau Kak Tasya bilang batuk, nah itu kalian harus ambil bolpen. Nah, dari sekarang kalian persiapkan satu bolpen di pertengahan meja. Meja satu bolpen. Kenapa sih Kak Tasya mau breaking ini? Karena dia Kak Tasya ini mengambil fokusan dan kecepatan kalian. Coba dulu. Kita berdiri aja ya. Berdiri. Iya. Udah siap? Kalau botak kalian kepala. Kalau batik bahu temannya. Kalau batuk ambil bolpennya ya. Oke. Udah siap? Bolpennya satu. Oke, percobaan dulu ya. Udah siap? Siap. Botak, batik, batuk. Dulu ya. Oke, kita coba lagi. Saya satu. Oke. Batik. Nah, salah. Batik itu. Soya. Oke, kita ulang lagi. Botak. Batik. Batuk. Oke, sekali lagi ya, Batik. Botak. Batuk. Oke, kita dudukkan yuk. Oke, kita masuk materi ya teman-teman. Nah, pengertian stres belajar, siapa yang mau membaca? Aku minta Cahaya Molek. Saya. Stres belajar adalah tekanan atau ketegangan yang dialami seseorang saat menghadapi tuntutan belajar yang dirasa melebihi kemampuan dirinya, seperti banyak tugas, ujian, atau kesulitan memahami pelajaran. Nah, jadi pengertian stres belajar itu terjadi ketika seseorang mengalami tekanan yang terlalu tinggi dikarenakan bebannya terlalu berat.
jelasin, kalian nggak fokus, malah fokus ke tugasnya. Terus saat kalian mau presentasi gini nih, pasti kalian juga nervous kan? Nah itu juga mempengaruhi stres belajar kalian. Oke. Nah yang selanjutnya ada macam-macam stres belajar. Aku minta Asia. Oke. Satu aja. Stres ini bersifat sementara dan biasanya muncul karena tekanan kecil. Nah, stres ringan itu biasanya hanya bersifat sementara. Seperti kalau kalian mau ujian kan pasti kalian juga banget takut nilainya jelek. Ya kan kalau hari ini seumpama mikirnya ulanganku hari ini kok kayak merasa jelek banget nih nilainya. Nah, itu kan kalian kepikiran terus kan. Apalagi maju presentasi kayak gini kalian juga ya ampun takut banget, apalagi pas awalan pas waktu pertama kesini adaptasi masa adaptasi itu pasti kan kalian kayak malu-malu gitu kan. Nah tapi itu tuh cuma bersifat sementara, cuman lewat doang, kayak kalau udah presentasi juga udah stresnya udah hilang gitu. Nah selanjutnya ada stres sedang. Aku minta karunia. Stres sedang. Stres ini terjadi jika tekanan belajar mulai meningkat dan berlangsung dalam waktu cukup lama. Coba Mbak kamu, ayo kamu jelasin stres sedang itu gimana? Stres ini terjadi jika tekanan belajar mulai meningkat dan berlangsung dalam waktu cukup lama. Nah itu maksudnya gimana? Banyak tugas, kalian pastikan di asrama kan juga ngerjain tugas terus. Kan kalian di sana kan nggak bisa mengatur waktu sendiri kan. Kayak kadang kita belajar sampai larut malam, kita nggak tahu waktu nih, ya kan? Iya. Nah maka dari itu stres sedang itu berlangsung dalam waktu cukup lama. Ketika kita sedang istirahat, nah kalian lagi bahan nih, kepikiran tugas nggak? Iya. Nah itu udah termasuk stres sedang. Nah yang selanjutnya itu ada stres berat. Berat nggak? Kita bacain aja. Stres ini muncul ketika tuntutan belajar sudah melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Nah misalnya itu ketika kalian udah di fase malas belajar, nggak punya motivasi belajar lagi. Nah itu kan udah berarti udah kacau banget nih stresnya. Bahkan stres berat ini itu udah ke fisik. Ke fisik itu kalian udah sakit. Nah kalau kalian sakit terus kadang ada permasalahan masalah kecil itu tuh dibawa emosi, jadi emosinya meledak. Nah itu tuh udah termasuk stres berat gitu ya. Siapa yang udah kena stres berat terus kalian meledak gitu emosinya? Kalian biasanya dunia kayak bikin nangis ya, karena ketika kita memiliki emosi itu nggak selalu bisa diluapkan. Kadang kita cuma bisa menangis dan pasrah, ya kan? Sampai kayak iya kayak sebel banget gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada cara mengatasi stres belajar. Aku mau Zufrufa. Mengatur waktu belajar dengan baik, buat betul belajar, tetapi akan tidak menunggu tugas di waktu yang sama. Ya, contohnya apa? Kamu bisa mencontohin enggak? Kita punya biaya tugas, tapi kita harus menyicil sampai biar tidak menumpuk semakin banyak jawab yang sama. Ya. Nah, ketika itu kan mengatur waktu belajar dengan baik. Nah, itu ada di kalanya kalian harus membuat jadwal belajar biar bisa memanajemen waktu. Nah, jadi kalian bisa mengatur antara belajar, main, istirahat. Kadang kan waktu kita
bermain kita tuh nggak sadar waktunya tuh sampai berlebihan ya kan. Nah apalagi kalian di asrama, kalau di asrama itu nggak 24 jam itu bisa mengawasi kalian nih. Jadi kalian lebih bisa mengatur waktu kalian sendiri gitu ya. Nah yang kedua itu adalah belajar dengan cara yang menyenangkan. Aku mau yang baca Atika terus. Belajar dengan cara yang menyenangkan. Berapa metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar kamu? Belajar kelompok. Nah kemarin kan udah belajar tentang gaya belajar yang kemarin yang ada apa sih? Audio visual gitu kan. Nah kalian caranya metodenya yang baik bagi kalian tuh gimana? Kemarin kan Kak tadi udah bacain mana yang tinggi mana yang rendah. Nah kalau seumpama nih Kak Tasya itu sukanya belajar sambil melihat video. Nah kalau Kak Tasya belajar sambil lihat video itu tuh langsung masuk ke otak Kak Tasya, jadi langsung resep gitu lah daripada dijelaskan ke guru. Nah ada beberapa juga yang sambil membaca tapi tangannya itu sambil ngoret-ngoret kertas itu juga ada, karena temen Kak Tasya juga gitu, jadi belajar tangannya sambil ngoret-ngoret terus gak berhenti sampai ketika selesai belajarnya. Nah yang ketiga aku mau kamu Mbak, kamu siapa? Berbagi cerita dengan orang lain, bicara perasaan atau keluarga agar menghilangkan pikiran merasa lebih ringan. Ya kenapa sih kok kita harus cerita ke orang lain? Nah kalian tuh kalau ada apa-apa kan pasti kadang-kadang kan hidup sendiri kan nggak enak juga kan. Nah kalau kita cerita ke temennya atau ke guru BK atau Kak Tasya juga boleh, itu tuh bisa menghilangkan beban kita walaupun nggak banyak, tapi paling nggak kita bisa bisa lega. Nah kalau kita cerita temen itu juga kadang bisa dikasih saran yang baik. Ada kalanya teman-teman ini nggak ngasih saran cuma gitu doang kan, ada kan beberapa. Nah maka dari itu kita harus pilih-pilih teman juga nih buat cerita. Ada kan ada teman yang membocorkan cerita, ya enggak? Ya. Pengalaman pribadi aja nih. Nah kalau teman kita udah membocorkan cerita kita, terus kita gimana? Jadi suka transisi sama yang jadi hubungan temennya nggak baik juga kan? Kayak mikir kayak ya ampun kamu tuh udah nggak percaya tapi malah bocorin ke siapa-siapa, jadi kita nggak percaya lagi kan sama temen itu. Jadi kalau mau cerita lagi kayak terus isu kayak mau cerita tapi kok takut disebarin lagi, dia udah diem aja deh gitu kan. Nah yang selanjutnya kita udah selesai teman-teman. Nah tapi sebelum itu Kak Tasya mau menampilkan video, tapi nanti kalian harus memperhatikan videonya ya. Itu namanya kocodok. Nama bluetoothnya benar Kak? Udah kan? Udah. Print on. Yes. Kakak mau lihat Kak, soalnya yang Bentar ya, maaf ya. Ya Pak. Karena kalau udah dikasih suara kayak gini, kalau kalian juga nggak bisa mendengarkan. Bener ya, maaf ya. cocok. Sensor. Sudah
Oke, udah. Oke. Dari video di atas yang Kak Tasya udah tampilin, siapa yang bisa menunjukkannya? Salah satu aja. Ayo. Kenapa kok ditutup semua? Siapa yang mau nyimpulin videonya? Satu orang aja. Apa Kak Tasya tunjuk aja deh? Ya itu aja. Tunjuk aja ya. Ini tanggal berapa? Ayo, Haira. Tanggal 11 Aku kan punya tanggal. Ayo. Ya tentang kehidupan seorang murid yang stres. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Nah, dari video di atas itu tuh kesimpulannya, kalau ketika kita stres, kita tuh harus mencari kegiatan yang lain biar bisa menghibur diri kita sendiri. Contohnya nih, ketika kalian memiliki permasalahan keluarga, permasalahan teman, terkadang itu tuh buat kita pusing atau bahkan kita sampai kepikiran terus. Nah, maka dari itu kita harus mencari kita mengurangi stres itu, kita mencari kegiatan yang lain, kayak contohnya bermain sama temen yang lain, terus kita belajar kelompok sama temen-temennya, itu kan juga bisa meredakan stres gitu ya. Nah, itu kan Kak Tasya kan udah membagi LKPD. Tolong dijawab, nanti kita mau bahasnya bareng-bareng ya. Kasih waktu 5 menit aja ya. Hai Rana, kamu tadi udah jawab, tahu kesimpulannya? Punya sesuatu buat kamu. Wih, makasih Kak. Oh. Kamu lihat aja ya. Nanti kalau ada yang nggak paham sama soalnya, tanya ke Kak Tasya aja.
bahas bareng-bareng. Kamu juga udah? Oke, udah? 1 menit lagi ya. Ayo 1 menit lagi, 1 menit. Udah, Mbak? Udah bisa. 1 menit lagi. Oke, udah ya. Nah, lembarnya ini kita akan bahas bersama-sama. Nah, nanti Kak Tasya mau nunjuk salah satu, membacakan jawabannya, terus nanti kita bahas bareng-bareng ya. Ya. Oke. Udah ini? Nah, Kak Tasya mau nunjuk Pasien 11 kapan kalau ya, bentar. Siapa ya? Asmi. Ayo Asmi. Bacain soalnya dulu. apa yang biasanya membuat kamu merasa katakan saat belajar? Ya. Kita saat mau belajar dan mau memahami seluruh dari tersebut itu tidak paham. Contohnya matematika. Oke, kasih pause dulu buat. Nah, jadi Asmi itu tertekan ketika dia belajar matematika. Oke. Kalian pasti juga kan? Iya. Ya. Kalian menganggap matematika itu susah atau gampang? Susah. Nah, ketika Asmi itu memiliki permasalahan matematika, kalian pasti kan juga memiliki permasalahan yang lainnya. Nah, ketika matematika itu sulit buat kita, bagaimana sih cara mengatasi biar nggak tertekan? Coba, siapa yang mau jawab? Aku, Asabila, ayo. Akan jadi soalnya. Nah, kan Asmi tadi kan tertekan susah matematika. Ya. Gimana? Dia nggak terlalu kepikiran kalau tentang matematika. Nah, yang pertama biar nggak stres dulu itu yang pertama tuh enjoy dulu, kayak jangan terlalu dipikirin dulu lah pokoknya. Terus habis itu yang kedua, kalau tidak terlalu dipikirin kan nanti jadinya terlalu santai. Jadi juga harus berusaha kayak latihan soal terus. Jadi kalau misalnya kuliah terlalu di kelas itu bakal ganti pikir. Dan kalau nggak paham bisa tanya lagi. Ya, benar ya, kalian Asabila. Nah, ketika Asmi itu nggak bisa matematika, dia juga bisa bimbingan belajar sama teman-temannya nih. Nah, belajar kelompok. Nah, kalau Asmi kan pasti kan punya teman kan di asrama. Nah, Asmi sama teman-teman belajar tentang matematika, dia kalau sama teman kan pasti kan juga bisa memecahkan soalnya bersama-sama. Kalau sendiri kan beda lagi ya. Kalau sendiri kan pasti kesulitan malas ngerjainnya. Nah, kalau beda lagi kalau belajar kelompok. Kalau belajar kelompok yang Asmi nggak bisa, pasti diajarin sama teman-temannya. Gitu. Coba, Faisa, nomor 2. Apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengurangi rasa tertekan saat belajar? Menurut saya, dengan memahami metode belajar diri sendiri dan mencobanya. Ini kayak misalnya setelah kita tahu metode belajar kita coba kita aplikasikan ke diri kita. Oke. Atau bisa juga dengan belajar berkelompok, kan diskusi sama. Iya. Kasih pause dulu buat. Jadi
biar happy belajarnya mengasih metode pembelajaran. Nah, kamu apa metode belajarnya yang paling tinggi kemarin? General. General. Global itu semuanya kan? Nah, kalau semuanya berarti gampang nih. Jadi bisa sama dengerin musik juga bisa fokus, sambil lihat video atau gambar juga bisa. Nah, jadi kalian tergantung tipenya atau apa. Kamu mana tipenya yang paling tinggi apa enggak? Apa? Oh, audio. Berarti sambil mendengarkan. Kamu kalau belajar di asrama juga sambil mendengarkan gitu. Ya, jadi kalau belum dijelasin berarti kamu langsung bisa masuk ke Oke, yang ketiga Kak Tasya mau siapa ya? Akila mau Kak. Akila. Iya. Oke. Yaitu saya membuat waktu belajar 1 jam dengan 20 menit belajar dan 10 menit istirahat. Dan waktu 10 menitnya saya gunakan untuk melakukan hal yang saya suka agar tidak merasa burnout saat belajar. Oke, kasih pos dulu dong. Jadi Akila itu belajar metode belajarnya itu belajar 20 menit, terus habis 10 menitnya istirahat. Dia melakukan apa yang dia suka, contohnya belajar dulu, habis belajar kalau dia mau main sama temennya paling nggak 10 menit tapi dibalasin gitu kan. Kalau Akila itu Kak 20 menit belajar 10 menitnya tidur 12 menit. Gak jadi belajar dong. Kan baru belajar. Apa tapi ya udah bagus, sudah bisa ngasih mengatur waktunya. Nah, kalian di sini gimana? Ada yang bisa ngasih contoh di asrama belajarnya kayak gimana? Nyanyi, Sambil dengerin musik. dengerin musik terus nyanyi. Ayo aja. Berarti kalian belajar dengerin musik sambil nyanyi. Ayo aja. Ayo aja. Oh, ya. Karena dia nyanyi kayak kita kayak berasa lagi nonton konser. Asik sendiri. Dianya fokus di tugas. Iya. Tapi dia udah menemukan metode belajarnya nih. Nah, kalau kamu Mbak, Amira? Karena kan saya kan audio kan itunya, jadi enak, lebih enak kalau bisa belajar terus sambil gambar gitu, maksudnya kayak menjelaskan dengan kisah, karena kalau baca doang kurang. Oh, jadi kamu tuh tipe yang ngomong belajar membaca audio kan? Audio sambil mendengarkan, tapi juga sama temennya. Berarti temennya sharing sama temennya. Oh gitu, oke. Jadi itu juga bisa nih, metodenya juga udah bagus. Dia udah menemukan metodenya buat belajar kayak gimana. Nah, kalian di sini siapa yang bisa menemukan metode belajarnya yang baik gimana? Nah, saya Kak kemarin waktu Dita semuanya 50-50. Aku udah mau coba dua-duanya. Itu semuanya itu tuh ada di kepatan kemarin. Iya. Semuanya itu sama Kak. Nah, gimana Kak? Nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi tentang metode pembelajaran. Nah, dari pembelajaran ini, siapa yang bisa mengumpulkan semuanya? Entah itu PPT, video, semuanya. Nanti Kak Rasya kasih sesuatu deh, biar semangat. Aisyah. Aisyah, ayo Aisyah. The leader. Kesimpulan materi kita hari ini, ayo Aisyah. Stres belajar itu disebabkan oleh ketegangan karena kayak kurang enjoy gitu. Nah, bagian macam-macamnya itu ada penjelasan yang mau ya. Terus kalau yang ringan itu contohnya kayak dalam waktu yang singkat. Jadi kalau misalnya sudah terlaksana nanti bakal terasa berat gitu. Tapi kalau yang sedang itu tuh kemungkinan lebih lama daripada yang Oke. contohnya kayak kita tuh kan kita
siapin malamnya nanti belajar buat review semuanya yang materi pagi sama sore. Oke, kasih apa dulu buat kita. Karena ini jamnya udah mau hampir selesai, tapi Kak Tasya mau satu lagi sih. Jadi Kak. Wah. Ayo, posting. Wakil ketua terbaru di 2025-2024 ya. Oh, katanya baru nih. Ya itu. Wakil. Wakil. Selamat. Ayo bacain dulu. Kita tanya. Stres belajar mendapatkan ketika kita mendapatkan banyak tekanan dari sekitar. Dan juga misalnya sebenarnya kalau pesantren asrama itu kan banyak acara ini itu, terus juga banyak materinya juga lebih banyak alat-alatnya yang kayak gitu. Tugasnya banyak Alhamdulillah. banyak acara, banyak bla bla bla, itu kan membuat saya tuh stres belajar ya. Saya sendiri sudah merasakan stres belajar ringan, tapi tidak apa-apa. Jadi itu cuma sementara. Sedangkan ada dua lagi itu sedang berat. Nah, saya tuh mengatasi saya melakukan apa yang saya suka. Contohnya saya suka melukis, jadi saya tuh melukis. Wow. Jadi meluapkan emosi saya dalam belajar dalam jadi bisa mengurangi stres saya. Jadi ketika kamu stres, kamu maksa belajar, terkadang belajar bikin kamu pikiran terus, kamu meluapkan dengan cara melukis. Oke, kasih close dulu. Oh, sebelum sekarang ada cerita. Apalagi kalau udah sama Ika, Kak. Saya yang nyanyi, mesti dia ngedance. Nanti kalau udah sama Ika, Nanti bapak jadi suruh dance. Jadi kasih itu loh anak Maria. Ya nanti aku tak lihat ya. Oke, nah dari kesimpulan materi kita hari ini, stres itu tuh wajar, tetapi jangan dibiarkan berlarut-larut. Nah yang penting kita tuh dapat mengelolanya, mengelola yang positif, dan kita bisa mengatur antara belajar dan istirahat. Oke, gitu ya. Oke, Kak. Sekian materi dari Kak Tasya hari ini. Mohon maaf bila ada yang salah, pasti mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Tadi yang jawab semua tadi Faustin sama sama. Ayo kertasnya nggak dikumpulin. Kertasnya dikumpulin, yuk.